Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awhabana al-mawahiba wa rafa'a lana ad-darajat wa ja'alana min ummati akhir az-zaman. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Ahmad wa ala alihi wal mahdi khalifatihi wa sallim. Amma ba'du. Syukran nih Dr. Wafi. Ternyata beliau ini dekan juga ya. Taunya cuma ketua yayasan. Para wakil rektor, rektor dan semua kawan-kawan akademisi, para dosen, saya juga masih dosen. Tadinya ngajar di UIN, ketika haul guru kami Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, habis ziarah kubur, dipanggil oleh Bu Faizah Syibromalisi. Ngapain kamu di UIN? Pindah. Karena dauh seorang guru, kawan dari kiai, maka saya istikharah. Istikharah minta restu, enggak bertanya lagi, cuma minta restu kepada Allah. Barangkali ini isyarat. Pindahlah ke IIKI di paskanya. Tapi enggak mau jadi kaprodi, jadi dekan, jadi direktur, enggak mau. Maunya ngajar aja. Karena saya enggak bakat di bidang imarah. Kalau beliau Mbah Wahab itu ahlul imarah. Zuriat-zuriatnya syarrafallahu bil imarat, alhamdulillah ya. Saya ini dari kecil cuma belajar thoriqah. Orang biasanya ngaji syariat dulu. Saya umur 10 tahun ngajinya ngaji hikam. Jadi sering dengar guru saya syarah hikam. Umur 11-12 tahun baiat thoriqat. Jadi gak cocok untuk jadi orang manajemen karena ngurusin nanti itu apa namanya? Administrasi, terus tumpuk-tumpukan berkas, melihat itu langsung stres. Alhamdulillah masih diterima di IIKI ya, alhamdulillah. Walaupun saya kemudian ngajarnya jarak jauh, karena di sana kita masih online. Di sini sudah offline. Untung saya nggak ngajar di sini. Kalau ngajar di sini langsung dipecat. S1 saya ngambil 2, satu hadis, yang kedua akidah wa falsafah. Dulu akidah filsafat itu gabung dengan tasawuf. Maka dulu funun salasah mesti dikuasai di zaman itu. Akidah, falsafah, wa tasawuf. Itu menjadi core kami dulu. Maka saya tahu persis kenapa Asy'ariyah dikambing hitamkan di kampus UIN dan IAIN. Nyebar ke sini. Ya, sekarang dosen-dosen sudah berani ngomong ini karena Asy'ari, karena Asy'ariyah, Jabariyah. Ternyata, ini mulai langsung serius nih, bisa ngikutin ya. Dulu ada namanya Harun Nasution, orang yang sangat hebat, cerdas, doktor, boleh kita sebut An-Naqid, ya, Al-Usuli. Beliau ini kalau masuk kampus nggak pakai PowerPoint. Gak ada zamannya, gak pakai diktat, pakai kitab. Masuk kelas bawa mustasfa, bawa kitab maqasid falasifah, tahafud falasifah, bawa kitab al-milal wan nihal. Itu yang dibawa. Jadi gak bawa buku diktat, apalagi cuma bawa laptop. Al-ilmu fil hasub, la fis sudur. Sekarang itu ilmu di laptop, adanya di PowerPoint. Jadi kalau laptopnya dibuka, dosennya bingung mau ngomong apa. Itu kejadian sekarang di Jakarta, hampir di semua kampus-kampus Islam, terutama yang negeri. Untungnya universitas seperti kita ini, gimana nyebutnya? Unwahabi wala unwaha. Unwaha ya. Ini Wahab yang bukan Wahabi. Ada basis pesantren.
Dulu Dr. Harun Nasution ingin melebur orang-orang yang fanatis pada mazhab Syafi'i dalam usul fanatis kepada Imam Asy'ari, tidak mau baca yang lain, maka beliau membongkar semua dan dirontokkan dengan cara menghancurkan keasy'arihan mahasiswa. Bukan berarti beliau anti Asy'ari, enggak. Cuma lelakonnya berlebihan, terlalu menghayati. Sampai-sampai beliau kemudian di bukunya ada tentang rasionalitas, ada tentang Islam ditinjau dari berbagai aspek. Beliau sudah mengkambing hitamkan Asy'ari dan Asy'ariyah sebagai penyebab kemunduran umat. Karena salah baca terhadap satu kitab judulnya Al-Milal wan Nihal. Umur saya 14, guru saya wasiat mursyid Thariqat Samaniyah, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kata beliau, kamu nanti kalau mau mempelajari aliran-aliran dan Ahlus Sunnah, tolong telateni baca Al-Milal wan Nihal karya Imam Asy-Syahrastani. Langsung saya beli. Dan tolong diingat, saat itu saya bukan nyantri. Sekolahnya cuma di MAKN. Tapi kalau ada jam-jam kosong, saya cabut bolos talaki dengan masyayikh. Karena tahu ilmu kitab saya ala kadarnya, maka dapat sedikit kita ulang. Sampailah pembacaan pada bab Al-Jabariyah. Apa kata Syahrastani? Jabariyah itu ada dua. Jabariyah yang mutlak, yang hakiki, yang lengkap, itulah pengikut Jaham bin Safwan. Disebut dalam bab sifatiyah dengan Mu'attilah. Kelompok yang menafikan sifat Allah lalu menisbatkan semua perbuatan hamba itu perbuatan Allah, tapi secara ra'yu, bukan zauq. Ini perbedaan tasawuf dengan akidah. Dalam bab akidah, basicnya, al-asasnya bukan zauq ruhani, tapi ar-ra'yu atau al-aql. Secara akliyah, Jaham mengatakan, kalau kita sholat, yang sholat Allah, yang menggerakkan Allah. Kalau kita maksiat, yang membuat kita maksiat Allah. Dia pakai ra'yu. Ayatnya benar, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Ayatnya benar, tapi dia bawakan kepada ra'yu. Akhirnya menjadi sebuah i'tiqad yang disebut Jabariyah. Lain dengan Imam Asy'ari. Imam Asy'ari mengatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah wa ma ramaita iz ramaita dan sejenisnya. Itu tidak boleh dipahami secara ra'yu. Maknanya adalah masyiatuka khadi'atun tahta masyiatillah. Kehendakmu tunduk pada kehendak Allah. Kehendakmu itu disebut dengan al-kasab. Kata Imam Maturidi disebut ikhtiar. Alhamdulillah sudah pernah ziarah ke Imam Maturidi. Imam Maturidi itu memilih ikhtiar. Sedangkan Imam Asy'ari karena beliau ahlul hadis, beliau menggunakan riwayat-riwayat yang ada, kemudian lafaz Quran. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kata wus' dan kasab diambillah kata kasab. Apa makna kasab? Kesadaran saya memilih sesuatu. Tetapi kesadaran ini tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saat saya sadar berbuat maksiat, itu kasab. Lain dengan Nabiullah Khidir ketika membunuh anak kecil, itu enggak pakai ra'yu. Dia pakai ruhnya. Jadi kesadarannya kesadaran ruhiyah. Yang saat itu dia pandang bukan dia yang berbuat. Namun ciri-ciri ahli ruhani tidak pernah menyalahkan Allah. Maka saat Sayyidina Al-Khidir ditanya oleh Sayyidina Musa, jawabannya apa?
Wa ma fa'altuhu, tidaklah aku melakukannya dari amri. Benar enggak? Bukanlah itu amarku. Apa susahnya Nabi Allah Khidir ngomong, ini itu amrullah. Gampang toh? Tapi Sayyidina Al-Khidir bisa memilah antara rohani dan ra'yu. Coba lihat ayat, wa ma ramaita iz ramaita, wa ma nafiyah ramaita, fi'il madhi, engkau yang melempar. Ini menafikan, tidaklah yang melempar itu engkau. Ini dinafikan secara ruhani. Iz ramaita, ini secara ra'yu dan mazahir hissiyah, secara empirik, bahwa secara zahir terlihat iz ramaita, secara zahir engkaulah yang melempar, tapi pada hakikatnya itu izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dimulai dengan menafikan ramaita, iz ramaita? Karena itu persoalan hakikat perang Badar. Karena orang-orang Badar ini orang-orang yang makomnya fana fi af'alillah, orang yang lebur dalam fiilnya Allah. Jadi dia nggak melihat dia lagi yang mukul. Ini disebutkan di hadis Imam Bukhari, Ahlul Badar itu tangannya belum sampai ke musuh, musuhnya udah kelempar duluan. Mirip-mirip film Cina ya. Itu Sahih Bukhari, bukan dongeng. Ya. Pedangnya belum sampai, orangnya udah mental. Yang mental bukan 1-2 orang. Maka bertanyalah Sayyidina Nabi kepada Sayyidina Jibril, Jibril, yang ikut perang di antara kalian itu siapa? Hadis Bukhari juga ini. Jawaban Sayyidina Jibril, sebagaimana yang ikut perang bersamamu itu orang-orang yang pilihan di antara umatmu, yang paling mulia di antara umatmu sama. Yang ikut berperang bersamaku itu adalah malaikat-malaikat muqarrabin, yang pilihan di kalangan malaikat. Malaikat cukup giniin sayapnya, kelempar semua orang. Tapi musuh saat itu juga ada backupnya, bersayap juga. Tentara Azazil itu bersayap juga, sakti-sakti juga. Maka saat tentara-tentara ini merasa mereka hebat, turunlah ayat itu, wa ma ramaita. Dinafikan semua perbuatannya. Iz ramaita, zahirnya kamu. Gitu ya. Jadi Profesor Dr. Harun Nasution ada, kalau bahasa versi saya, kekeliruan dalam menghayati teks Syahrastani. Sehingga dia menuduh Jabariyah mutlak itu Jaham bin Safwan, Jabariyah yang tidak hakiki disebut Asy'ari. Dan dia tidak nukil kalimat berikutnya, Jabariyah yang menggunakan kata kasab itu bukanlah Jabariyah. Jadi Imam Syahrastani udah ngomong begitu. Asy'ariyah itu ngomong kasab, zahirnya kayak Jabariyah, tapi kelompok ini bukanlah Jabariyah. Yang ngomong Imam Syahrastani. Jadi seharusnya orang-orang yang punya amanah ilmiah dalam membaca kitab tidak lagi menyalahkan akidah Asy'ari. Itu yang poin pertama, ya. Poin kedua, salah satu karakter childish, sibyaniyah, kekanak-kanakan, kalau ada masalah nyari kambing hitam. Yang mundur kita, yang kita salahkan Asy'ari, adil enggak? Yang mundur kita, yang kita salahkan Asy'ari, enggak adil. Imam Asy'ari sudah berhasil mengalahkan kekeliruan dan meluruskan kekeliruan Jahmiyah, Mu'tazilah, kemudian kelompok-kelompok Mujassimah. Maka karakter kitabnya judulnya dimulai dengan kata Ar-Raddu ala al-Jubai, Ar-Raddu ala al-Kirmani, Ar-Raddu ala fulan, Ar-Raddu ala fulan, Ar-Raddu ala fulan. Isinya semua adalah bantahan-bantahan teologis. Ini ciri-ciri ahlul kalam. Jadi kajian Aswaja emang isinya begitu. Ar-Raddu, Ar-Raddu, Ar-Raddu. Benar gak begitu? Ya.
Dulu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nulis risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu juga ar-raddu. Dan dalam satu kitab itu beliau merad banyak kelompok, tapi yang paling beliau seriusi adalah kelompok Al-Wahhabiyah yang yunsibuna anfusahum ila salaf. Lalu beliau menyimpulkan mereka ngaku salaf tapi jauh dari ajaran salaf. Itu cara beliau, dan metode itu metode Imam Asy'ari. Dan kebenaran namanya Hasyim Asy'ari. Nama saya diambil ayah saya dari beliau. Ya. Ternyata muter-muter sini keluarganya. Jadi ibu beliau ternyata dari Tambak Beras. Tadi kita ke Dan Anyer. Gus Dur ternyata lahir di situ. Muter aja. Dulu itu waktu kecil saya bermimpi ingin nyantri di salah satu pesantren ini. Ternyata bukan nyantri, malah ceramain. Mohon maaf para kiai ya. Jadi ciri-ciri orang yang tidak dewasa, kalau terjadi kesalahan, kemunduran, dicarilah kambing hitam. Siapa yang dikambing hitamkan? Yang paling enak, imam kelompok mayoritas, Imam Asy'ari. Mereka lupa Imam Asy'ari ini pernah pengikut-pengikutnya semuanya mengalami kemajuan yang luar biasa. Dari kacamata akidah Asy'ariyah. Sedangkan Dr. Harun Nasution memandangnya dari kacamata falsafah. Kata Dr. Harun, ini yang dipakai oleh murid-muridnya. Saya kan murid dari muridnya yang membangkang. Ya. Jadi kata mereka ini Ar-Razi ini neo Harun tapi anti Harun. Jadi Haruniyah Haruniyah al-jadidah al-hadithah diddu al-Haruniyah al-qadimah. Kata mereka begitu ya. Saya kan terinspirasi beliau juga. Di kampus UIN 7 tahun saya ngajar, semua mata kuliah pakai kitab, nggak ada yang pakai PowerPoint. Akhirnya karena banyak yang ikut, dipindahkan dari kelas ke teater. Karena sekali kelas bisa 3 kelas, sekali mata kuliah. Yang ikut bukan dari kampus kita aja, dari luar-luar. Karena ingin mendengarkan, saya buka kitab misalnya, saya bedah kitab judulnya Syarah Usulul Khamsah. Syarah Usul Khamsah imamnya Mu'tazilah, Al-Qadhi Abdul Jabbar, setebal ini. Udah gak ada yang baca di UIN, itu dianggap kitab haram. Kita buka. Kitab Syahrastani tadi, Al-Farqu Bainal Firaq, gurunya Syahrastani sebelum beliau, itu Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi. Semua kitab-kitab kalam itu. Jadi waktu di UIN nuansanya nuansa kalamiah. Pas saya pindah ke IIKI nuansanya Qur'aniyah. Jadi alhamdulillah jadi mu'alaf. Ketika Harun Nasution melihat kok filosof-filosof muslim setelah Asy'ariyah, setelah Ghazali tepatnya, karena Ghazali ini mujaddid akidah Asy'ariyah muncul, tidak ada lagi filosof yang sehebat Al-Farabi, versi dia nih. Itu saya kritisi. Saya katakan, filosof bukan berarti lebih maju daripada ahlil kalam. Filosof itu cuma sampai isbat wujudillah. Sedangkan ahlul kalam isbat wujudillah wa sifatillah wa asma'illah. Lebih maju. Jadi dalam falsafah ketuhanan lebih maju ahlul kalam daripada filsafat. Filsafat itu bukan hanya buat teknologi, Kiai. Bukan hanya bab kedokteran. Kedokteran itu dulu masih menginduk ke falsafah. Yang disebut, jadi dalam filsafat itu ada istilahnya ilmu tinggi, ada ilmu menengah, ada ilmu rendah. A'la al-falsafah, jadi falsafah yang tinggi disebut ilahiyat. Di Iran sekarang mereka buka sebuah kajian namanya ilahiyat. Di Turki sama ilahiyat. Kalau diterjemahkan teologi.
Itu mereka sekarang buat fakultas itu. Kawan-kawan saya kalau kuliah ke Turki, ke sana, mereka menyebutnya ilahiyat. Kalau di Mesir kan namanya aqidah wa falsafah, usuluddin. Yang paling tinggi dalam falsafah Ibnu Sina bukan praktek kedokteran, yang paling tinggi adalah ilahiyat. Setebal ini juga. Waktu saya ngajar di Pasca Sarjana UIN, dulu saya ngajarin kitab ilahiyat. Itu mahasiswanya botak langsung. Unik sekali. Mereka menyebutnya metafisika, ma ba'da tabi'ah. Jadi ilahiyat itu dimasukkan ke satu bab namanya ma ba'da tabi'ah. After, ma ba'da after, setelah tabi'ah fisik. Tolong dibedakan irasional dengan unrasional, itu beda. Rasio itu kan akal. Ghair ma'kul itu beda dengan la tudrikuhul ukul, itu beda. Ghair ma'kul artinya irasional, enggak masuk akal, akal kita menentang. Ada satu bab namanya la tudrikuhul ukul, akal tidak sanggup mencapainya, bukan berarti dia tidak ada. Jadi beda ya, irasional tidak masuk akal dengan unrasional, akal tidak sanggup memahaminya. Allah itu unrasio. Laisa kamislihi syai'. Tabiatnya akal, siap-siap nih kepalanya ngebul nih ya. Kalau ngaji tasawuf lain, mewek-mewek. Kalau ngaji ini siap-siap kepalanya berkeringat. Kalau dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai', tiada yang kamisli, seperti serupanya. Itu terjemahan harfiahnya. Saya enggak mengartikan seperti Fakhruddin Ar-Razi, mbahnya nama saya. Fakhruddin Ar-Razi mengatakan kamislihi, kafnya kaf taukid. Masa Allah ngomong di Quran sesuatu yang la yanfa? Justru ka dan misli itu beda. Seperti yang serupa dia pun tidak ada, apalagi yang serupa dia, gitu. Kamislihi, yang seperti yang serupa dia pun tidak ada. Misalnya nih Gus Wafi ini ada orang mirip sama dia. Ar-Razi mirip sama yang serupa aja enggak, apalagi sama yang punya wajah. Kira-kira begitu. Mafhum ya? Rasio kita tidak dapat membayangkan sesuatu yang belum pernah dilihat secara empirik, yang gak pernah terdengar, tersentuh oleh al-hawas al-khamsah, ya. Empirik yang 5 yang disebut panca indera. Jadi akal itu kalau si panca indera belum pernah memegangnya, maka dia sulit membayangkan. Caranya gimana? Buat analog, permisalan. Allah itu tidak bisa dimisalkan kecuali namanya. Hal ta'lahu lahu samiyya walillahil mathalul a'la. Yang bisa diumpamakan cuma sifat, af'al, nama. Dipermisalkan, dimisalkan gak bisa. Oleh karena itu muncul sebuah kaedah dalam ilmu akliyat. Asyraful ulum bisyarafil ma'lum. Ini kaedah. Asyraful ulum bisyarafil ma'lum. Ilmu yang paling mulia tergantung kemuliaan objeknya. Objek yang paling mulia makhluk atau khalik? Makhluk atau khalik? Ayo yang benar. Ilmu kedokteran tentang makhluk atau khalik? Ilmu kedokteran makhluk. Makanya ilmunya Ibnu Sina di zamannya enggak dianggap. Yang dianggap ilmunya tentang khalik disebut falsafah ilahiyat. Jadi kitab Asy-Syifa itu bukan pengobatan fisik. Dimulai dari ngobatin akal baru masuk ke ngobatin fisik.
Maka dalam kitab Syifa beliau ada ilmu ilahiyat, ada ilmu aljabar, ada ilmu handasah, ada ilmu pengobatan. Ini belakangan bersebut. Lalu beliau turunkan satu kitab judulnya Al-Qanun fit Tib, yang kemudian menjadi induk ilmu kedokteran dan farmasi. Dulu seorang dokter sekaligus soidali. Apa arti soidali? Apoteker. Jadi dokter itu bisa meramu obat. Kalau sekarang dokter nggak bisa meramu obat dan nggak boleh, kecuali dia kuliah 2. Dia hanya boleh mendiagnosa, lalu memutuskan hasil diagnosa, obatnya diputuskan oleh apoteker. Jadi kenapa dokter itu kadang-kadang tulisannya agak nggak jelas, nggak tahu deh. Jangan-jangan terserah apoteker lah gitu ya. Bukan itu. Kenapa lama kita dapat resep? Kadang-kadang si apotekernya menjidal dokternya. Dok, kok begini obatnya? Ini nggak cocok, ini malah bikin kontraindikasi. Oh, lamalah mereka tuh. Apalagi dokternya mafia. Kalau dokternya mafia, apapun obatnya, ujung-ujungnya ada satu obat pesanan. Oh, itu udah mulai banyak. Jadi mafia itu nggak hanya di narkoba, di pengobatan juga ada. Termasuk kiai mafia ada nggak? Semoga nggak ada ya. Jadi teman-teman yang melakukan Allah, kalau kita mau membangkitkan kajian-kajian, jangan sampai nyebrang. Orang-orang usuluddin kemajuannya dalam kaidah akliyah, kaidah ruhiyah. Enggak usah kemudian cemburu sama orang pertanian, sama orang ekonomi dan teknik IT, pengajaran IT? Teknik, teknologi, aduh susah amat, informatika. Kirain teologi Islam, TI. Sebagaimana orang-orang teknik informatika, nggak usah iri kemudian nyebrang ke usuluddin. Maka taqaddum inda ahlil akal, apa itu? Ketika dia mampu merumuskan kaidah-kaidah akliyah yang baru. Waktu saya kuliah, orang-orang Iran itu sering sekali kampanye dalam tanda kutip promosi falsafah Iran. Saya dengar-dengar biasa aja. Tapi dosen-dosen terkesima sampai ngomong gini, "Al-yawm la yashtaghil bi'ilmi al-falsafah illa Iraniyun, haula'i syiah al-ithna asyariyah." Saya senyum aja. Selesai dia ngomong, dia bilang, "Afan sayyidi, arafta al-Azhar?" "Araftu." "Inda al-Azhar fi syu'bah khas اسمها عقيدة وفلسفة فيه قراءة كتب إلهيات وفيه تدريس وتعليف." Semua saya sebutin. Saya sebutin di Suriah ada Syekh Al-Buti, di Turki ada Syekh Fulan, kita sebutin semua. Dan mereka sudah meninggalkan perdebatan kuno itu. Kamu masih bahas perdebatan kuno itu. Dan mereka menyebut ketika kita membahas kitab-kitab yang lama, lalu memperdebatkan perdebatan lama, itu yang disebut bagi dia kemajuan. Bagi saya tidak. Al-Azhar sudah meninggalkan itu. Teman-teman kita di Mauritania, ada Syekh bin Bayyah ya, guru para masyaikh. Kemudian di Tonja, Syekh Ahmad Al-Ghumari dan keluarganya. Mereka sudah meninggalkan perdebatan itu. Karena perdebatan itu cuma relevan di saat falsafah Yunani dominan. Sekarang falsafah Yunani sudah nggak dominan. Yang muncul lagi adalah falsafah jadidah yang di Eropa. Filsafat fenomenalism, pragmatism, eksistensialism, macam-macam. Harusnya orang-orang kalam sekarang itu mendebat kelompok ini. Baru disebut kemajuan. Kalau enggak, ya enggak maju. Namun di dalam tubuh umat Islam sekarang ada kemunduran lagi. Munculnya kelompok mujassimah jadidah. Mujassimah tapi ngaku ahlu sunnah. Maka tadi perdebatan kalam kita sudah maju, sekarang mundur lagi. Membahas Allah fi sama amla, ma'manal istiwa, ya kan? Mundur lagi enggak? Ngomong istiwa lagi. Yang lebih repot, membid'ahkan tawasul. Ini kan mundur jauh sekali.
pembidaan terhadap istighosah, mundur lagi. Nah, ini yang terjadi sekarang di tubuh umat. Maka sekarang kita bukan sedang menyalahkan Asy'ariyah, justru kata orang kita ini namanya istimna aqliyah. Gak usah diterjemah ya. Bolak-balik, kita udah jawab, mereka gak terima, mereka gak ulang lagi, begitulah terus. Maka saya bertanya nih judulnya, keaswajaan. Ini yang mau dimaksud aswaja ini bab akliyahnya, usuluddinnya, atau bab furu'iyahnya, atau bab ruhiyahnya. Kita harus ngambil salah satunya atau jalan lalu kita bagi-bagi tugas. Jangan ambil semua, tamak namanya. Harus punya core sendiri. Gimana Pak Warek? Semua kita harus menguasai, seharusnya sih ya, harus menguasai akidah, syariah, seharusnya. Imam Ghazali ahli fikih nggak? Ahli fikih, punya kitab Al-Wajiz. Itu kitab jadi rujukan Imam Zakaria Al-Ansari, rujukan Imam Nawawi, rujukan Imam Subki. Beliau nggak produksi kitab syarah, beliau memproduk kitab yang jadi rujukan kitab syarah. Canggih nggak tuh? Tapi beliau ahli falsafah, beliau juga ahli kalam, punya kitab tentang bab akidah. Ada yang tahu judulnya? Tentang al-i'tiqad. Ya, kami dulu buka kajian itu sudah 2/3, ternyata saya pindah. Santrinya dulu mau 2-3 dan kami mensyarahnya dalam bahasa Arab. Jadi kitab kalam kita syarah dalam bahasa Arab. Udah puyeng bahasa Arabnya, puyeng dengan istilahnya. Pulang-pulang santrinya nambah uban. Tapi saya paksakan teman-teman itu. Nah, jadi maunya ke arah mana, Kiai? Ilahiyah. Ilahiyah versi falsafah, ahli kalam, atau versi sufi. Yang mana nih? Yang mana nih? Sufi. Sufi pun ada 2. Ada sufi ahlur riyadah wal mujahadah, ada sufi ahlul ma'rifah wal asrar, ahlul ma'arif wal asrar. Ini beda lagi. Kalau yang versi Wong Cilik, ini yang pertama. Mbah Yai, ajis nih. Ijazahin dong Mbah Yai. Oh, no, amalin 313. Nah, jadi itu tasawuf versi orang awam. Wirid supaya akeh gimana Pak Yai? Jalbur rizik. Padahal itu bukan wirid tasawuf. Itu namanya sudo tasawuf. Tasawuf hakiki hanya ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Itulah titik temu antara ahlul riyadah dengan ahlul ma'rifah. Ahlul riyadah beramal supaya dapat cinta. Kalau ahlul ma'rifah kenal dulu baru dapat cinta. Pilih mana? Yang cepat yang mana? Kenal dulu. Tapi jangan salah pasang alat, perangkatnya yang harus disiapkan. Untuk riyadah gunakan nafsiyah, jiwa. Untuk ma'rifat guna suka puasa. Dengerin Pak Yai bercerita tentang, berkata Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Kata dia, bikin ngantuk Yai. Jangan salah pasang. Bab makulat bahas dengan akal. Bab riyadat bahas dengan nafs. Bab ma'rifat bahas dengan ruh. Inilah yang dirumuskan Imam Ghazali. Baru disebut tasawuf Ghazaliyah. Ya. Namun sekarang
di kebanyakan pesantren dan orang awam yang disebut tasawuf itu yang wirid-wiridan. Ijazah Mahabbah, Thariqat Al-Buniyah, Syamsul Ma'arif Kubro, Rajah-Rajah, Wifik-Wifik, itu bukan tasawuf, itu sudo sufi. Sufi bukan itu. Kalau nggak percaya buka kitab Al-Munqiz Minad Dhalal. Di Al-Munqiz Minad Dhalal, Imam Ghazali naruh ilmu itu di bab tajribah. Jadi orang itu ketika mau mendekat kepada Allah, dia menempuh 4 jalan. Yang paling dekat yang nomor 4 kata beliau. Pertama, hissiyat, ilmu eksak. Udah capek ngobatin, ternyata sembuhnya pakai air putih. Maka mereka kemudian enggak bersandar lagi dengan obat. Nah, yang kedua, kelompok akliyat. Apa-apa pakai akal. Ini jadi ahli kalam dan falsafah. Jadi ahli usul kalau di kalangan usul fikih. Yang ketiga tajribiyah. Tajribiyah ini 2, ada kebatinan, ada tabiiyat. Kebatinan jadi uskun, ustadz ahli raja. Uskun. Ustadz plus dukun. Batiniyah itu dia. Yang kedua jadi peneliti di lab. Senyawa ini campur senyawa ini jadinya ini. Sama, uskun kan bisa menggabung-gabung wirid. Wirid ini campur wirid ini jadinya sakti. Dipakailah sama teman-teman banser. Ya, maka banser hati-hati, antum jadi korban percobaan uskun. Kadang-kadang salah resep, makanya ada yang miring-miring dikit. Akibat salah pasang wirid. Ini hati-hati ya, itu bukan tasawuf. Itu disebut dengan tajribiyat. Maka kitabnya judulnya Al-Mujarrabat, ya kan? Al-Mujarrabat, Al-Kubro apa Al-Akbar? Al-Kubro ya, Dardir ya. Tuh dapat ijazah nih. Kayaknya ngambilnya di Kewagian ya. Berarti satu alumni. Tahun 2015 saya sama kawan saya, adik kelas saya, dia lagi kuliah S3 di Surabaya. Saya kontak, kita manggilnya Coy bukan Gus. Coy, anterin aneh, mau kemana ente? Ke Kewagian, ngapain? Mau ijazahan. Wong Padang ngambil ijazah ilmu uskun. Serius. Saya cuma pemburu ijazah, gak perlu dengan riadohnya. Datang sana bener, macam-macam. Kita kan sensitif, ngerasain makhluk aneh-aneh itu gampang sekali. Waduh. Akhirnya saya cuma ngambil kitab dan ijazahan, besok saya pulang. Ngambil tabarukan aja ya. Ya, soheh. Ya. Sekarang udah jilid keberapa tuh ya? Maka para ikhwat fillah, nah kalau bahasa di pergerakan ikhwah fillah. Ini ikhwah nahdiyin ya. Bacanya apa? Sederaaken gitu-gitu ya. Teman-teman semua. Jadi ini banyak jalurnya. Di akhir masa-masa seperti ini, saya ngobrol dengan teman-teman saya orang-orang barat juga dan yang lulusan sana, ilmu yang terbaik itu sekarang bukan kita ngambil ilmu apa aja. Di zaman Bahyai Wahab itu emang begitu. Banyak tahu tapi dikit-dikit. Bisa ngomong usul, bisa ngomong fikih, bisa ngomong tasawuf, tapi sitik-sitik. Ya, qalilan. Sekarang tuh nggak begitu. Sekarang ilmu itu menjurus, tambah meruncing, tambah dalam. Itu yang bagus hari ini. Kata orang barat. Maka orang barat ini sudah mendikotomi ilmu-ilmu ini dari induknya. Sosok-sosok seperti Suyuti, Ghazali susah dicari hari ini. Ghazali bisa ngomong semua ilmu fan. Mbah Wahab ini disebut oleh Syekh Yasin, kan pernah ketemu waktu di Mekah. Kata Syekh Yasin, al-alim al-musyarik. Itu sebutannya. Al-alim al-musyarik. Apa arti musyarik? Beliau ini ilmu apa aja bisa ngomong.
Beda dengan ketika beliau menyebut Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, nyebutnya al-alim al-muhaddits. Itu beda cara nyebutnya. Karena yang dikenal oleh Syekh Yasin, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini sebagai rawi Sahih Bukhari dan Muslim. Maka disebutlah al-muhaddits. Nah, di zaman itu satu kiai bisa ngomong apa aja. Termasuk Abu Ya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, ya, guru para kiai-kiai kita yang hidup yang sepuh-sepuh sekarang, itu mereka menyebut Abu Ya Said Muhammad yatakallam fi kulli fan, bisa berbicara semua fan ilmu keagamaan. Itu mereka. Dengan adanya kampus ini kita nggak begitu lagi. Antum boleh hafal alfiyah tapi jurusannya apa? Matengkan itu. Gitu ya. Jadi saya nanya lagi, ini ilmu aswaja yang mana nih Kiai? Kediri itu fokusnya di bahsul masail. Nah, ini bahsul apa? Bahsul masail cari-cari masalah. Kalau ini bahsul apa? Harokah. Nah, ambil di situ. Ambil di harokah. Kalau harokah, wah imamnya dahsyat tuh ntar tuh. Imam yang sekaligus harokah siapa? Imam plus haroki. Sayyidina Ali, beliau lebih identik dengan kealimannya. Yang harokah itu Sayyidina Umar, Umariyah. Sayyidina Umar itu ahli harokah. Nah, apa yang dipunya oleh Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu disebut muhaddatsin yang saya bahas tadi di Ten Anyer, ya. Wah, panjang kalau bahas itu. Ala kulli hal sederhana. Aswaja itu sekarang butuh tanzim. Karena aswaja sekarang gak jelas ini nizamnya apa. Katanya ada Nahdliyah, tapi nizamnya kok malah mereka lawan mereka, ya kan? Kan sekarang ada NU yang lawan NU, bener? Itu dia buat sendiri. Sekarang NU lawan NU di dalam. Kalau milih bab harokah, maka satu bab yang harus dipahami, mungkin lewat Sayyidina Ali boleh. Sayyidina Ali waktu berbeda faham dengan saudara pupu jauhnya Muawiyah, apa kata orang-orang sekitar dia? Ya Amirul Mukminin, il'an lana'lah ahla Syam, orang-orang di negeri Syam. Apa jawaban Sayyidina Ali? La, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tal'anu ahla Syam fa inna fihimul abdal. Tidak boleh. Saya mendengar Nabi bersabda, ahli Syam ini yang memberontak ke Sayyidina Ali. Sebenarnya mereka bukan berontak, mereka salah faham. Mereka mendengar Sayyidina Ali adalah provokator pembunuh Utsman. Berarti orang Syam kena hoax, benar enggak? Orang Syam dipimpin Muawiyah termakan hoax. Jadi dari zaman dulu hoax itu sudah terjadi. Maka Sayyidina Ali disebut pembunuh berdarah dingin. Ini yang terdengar oleh sahabi namanya Muawiyah dan kawan-kawannya. Kata Sayyidina Ali, la tal'anu ahla Syam, jangan laknat ahli Syam. Begitu dawuhnya Rasulullah, fa inna fihimul abdal, di sana ada wali-wali di bawah kutub sedikit, yaitu abdal. Apa arti abdal? Orang yang bisa menggantikan kutub karena di kolbunya ada salamatus sudur. Apa arti salamatus sudur? Salamah artinya bara'ah. Bara'atun min kulli auratin wa maradin. Terbebas kolbunya dari penyakit sombong, iri, dengki, iria, was-was, suuzon. Jadi di Syam hatta liyom, sampai hari ini, kenapa Suriah belum runtuh?
Negeri Suriah sudah hancur tapi belum runtuh. Karena hattal yaum fihimul abdal. Di sana banyak wali-wali abdal. Dan di sana banyak keturunan Sayyidina Al-Hasan. Untungnya di negeri kita banyak keturunan Sayyidina Al-Husain. Alhamdulillah. Azmat Khan itu jalur Hasani atau Husaini? Azmat Khan. Hasani atau Husaini? Hasani. Tapi generasi habaib setelah itu mu'zamhum Husaini. Sekarang banyak fam yang tidak ada di Yaman, tidak ada di Mekah, Madinah, adanya di Pulau Jawa. Maka saya hakul yakin, kamalul yakin, al-aqtab, para kutub itu sekarang ada di tanah Jawa. Alhamdulillah. Dari mana kita tahu? Itu aktab semua, kutubul ilm, kutubul ma'rifah, kutubul riyadah. Sekarang sudah ada di negeri ini. Kutubul asrar, semuanya ada di sini. Kutubul asakir ada di negeri kita semua. Cuma sayangnya khawarijnya juga dari negeri kita. Loh kok bisa? Karena banyak hari ini pesantren-pesantren tapi pseudo pesantren, pesantren palsu. Mereka mendidik santri-santri kecil untuk tahfiz, tapi ruhaninya tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Dididik belajar ilmu syariat, tapi kemudian membatalkan mazhab-mazhab sehingga tidak terhubung kepada Rasulullah SAW. Akhirnya anak-anak muda sekarang hafiz Quran, bisa baca kitab Arba'in, Riyadhus Shalihin. Apa kata mereka? Asy'ari sesat, Asy'ariyah sesat. Udah mulai muncul belum? Ini muncul Ustadz sekarang ngomong akidah Asy'ariyah sesat. Mbah Wahab Asy'ari bukan? Sesat. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Asy'ari. Mbah Yai Mustafa Bisri tadi ya? Bisri Samsuri. Itu juga Asy'ari. Syekh Nawawi Bantani punya murid Syekh Termasi. Termasi punya murid beliau. Ini kan sanad beliau ini ke Syekh Termasi. Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani nyambung kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari nyambung ke Syekh Abdul Somad Palembani, nanti baru nyambung ke Zakaria Al-Ansari dengan beberapa jenjang. Sahib Hawashi, Hasyah. Ya. Jadi beliau nyambung nih sanadnya. Makanya saya tanya tadi, beliau mengijazahkan kitab gak waktu hidupnya? Atau ngajarin kitab? Muridnya ngajarin kitab lagi gak? Berarti sanadnya boleh ditulis. Dari fulan, dari Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau Syekh Abdul Wahab Hasbullah. Boleh ditulis. Yang penting ngaji, dapat ijazah. Syekh Yasin aja dapat. Jadi Syekh Yasin murid beliau. Sekarang orang Jawa ngambil sanad lagi ke Syekh Yasin dan murid-murid Syekh Yasin. Jadi sanadnya muter aja di situ. Ini kabar gembira dan kabar buruk kan tadi minta dipetakan, ya kan? Ini pemetaannya. Negeri ini sekarang ditarget ingin dibuat kembali cekcok antara Sunni, Sufi, Syi'i dengan Wahabi. Jadi mereka lagi buat sebuah kajian disebar-sebarkan. Syiah itu adalah Sufi. Jadi orang-orang tasawuf ini dituduh Syiah. Supaya nanti kelompok anak-anak muda yang baru hijrah ini mau ngelawan si Sufi. Sudah banyak yang nulis. Lalu enggak berhasil, mereka buatlah Asy'ariyah sesat. Sudah banyak yang nulis. Sudah banyak, search aja di Google, di YouTube. Asy'ariyah sesat, muncul ustadznya. Benar gak? Ustadz yang muncul siapa?
saya. Muncul. Jadi mereka sudah berani sekarang terang-terangan mengatakan Asy'ariyah sesat. Karena mereka tahu kebangkitan di akhir zaman akan muncul dari orang-orang Asy'ariyah kembali. Dari orang-orang bersanad. Maksud saya sederhana, jangan minder jadi Asy'ari. Jangan minder jadi Syafi'i. Jangan takut belajar tasawuf kepada mursyid, bukan kepada ahli wirid. Bedakan. Syaikhuka man la yut'ibuka ay bil aurat wal mujahadah war riyadah. Kata Imam Nathailah nukil dari Abul Hasan Syazili, mursyidmu bukan yang bikin kamu banyak wirid lalu capek. Mursyidmu yang mengenalkan engkau kepada Allah. Kalau udah kenal Allah, wiridan jadi ringan, gak capek. Itu beda ahlul wirid dengan ahlul ma'rifah. Jadi ini teman-teman Banser jangan salah berguru. Kalau mau kenal Allah, mau sakti, deketi Allah yang maha sakti. Jangan pasang rajah di badan. Susah mati ntar. Malaikat mautnya ada nama Nabi Muhammad di situ. Gak bisa, susah matinya. Nih saya takut-takutin nih. Malaikat maut kalau mau ngambil nyawa orang ada tulisan Muhammad, gak jadi diambil. Gak jadi diambil. Makanya banyak orang-orang yang susah meninggalnya, orang-orang yang sakti-sakti itu. Nah itu harus dibersihkan. Bersihkan mani tobat. Bukan tobat dari dosa, tobat dari ilmu-ilmu yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita enggak mengharamkan rajah kok, ya. Saya juga ahli rajah juga kok. Dulu ya, kitab-kitab Mamsul Ma'arif, Khazinatul Asror, Al-Mujarrabat, ya, bacaan-bacaan dari masa remaja lah itu ya. Tapi sudah meninggalkan itu sudah. Dulu saya dosa kali ya, iseng-iseng buat rajah pengasihan. Bener, lengket terus orangnya. Kita robek baru hilang. Dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berbahaya. Ya. Tapi paling itu ya kabar gembiranya, para kutub nanti akan muncul dari negeri ini. Tapi kutub syayatin juga muncul di negeri ini. Penandanya banyak tahfiz-tahfiz tidak bersanad. Banyak ahlul Quran tapi tidak bersanad ahlul Quran. Banyak orang berceramah katanya ikut salafus soleh tapi akhlaknya jauh dari ulama salafus soleh. Ini yang ditakutkan oleh para masyayikh kita dari zaman dulu. Tapi nggak usah khawatir, di mana ada musuh di situ ada nusrah minallah. Insya Allah. Barangkali itu hiburan plus menakut-nakutkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya. Aplaus untuk beliau. Siang-siang kita diajak mikir agak ngeluh ini. Saya agak mikir tadi. Ya mikir speednya tinggi mikirnya tadi. Biasa mendengarkan ceramah panjenengan yang di YouTube agak ringan. Ini agak karena sudah mikir agak berat. Ini barangkali ada yang bertanya, silakan. Sebelum ada pertanyaan saya dulu ngawali gini Buya. Bagi ya usia-usia mahasiswa ini ekspresi beragamanya itu mungkin ya sedang semangat-semangatnya. Tapi ketika di era artificial intelligence ini, apa sih fungsi sanad ngaji? Kalau mungkin sekarang wis golek nanggone YouTube, apalagi tugas mata kuliah, wis cari di Google. Nah, ya beres. Ini untuk apa? Meyakinkan kepada generasi-generasi kita usia-usia mahasiswa ini bahwasanya sanad itu sangat ya perlu dipertimbangkan, sangat penting untuk
bagaimana kita mengkaji sebuah keilmuan. Barangkali ini mungkin perlu penjelasan itu. Kemudian ya saya kira itu dulu untuk pancingan yang lain. Pertanyaan saya satu itu. Barangkali yang lain ada 3 penanya. Maju mas, biar mic-nya agak penak. Oh, siapa ini Pak? Oh, bukan mas, nyala bapak. Barangkali yang ditanyakan nggak harus yang disampaikan di sini. Yang disampaikan sampean mendengarkan kajian di YouTube agak muskil, silakan ditanyakan di tema-tema yang ada. Oh ya, ini Banser Korea. Ya. Banser Korea ini mantan Banser Korea ya. Sekarang akhirnya ditarik ke sini. Ya, yang kedua, satu lagi. Monggo Pak. Ya. Pak Fadil dulu. Dipersilakan. Ada mic-nya nggih. Nanti Pak Hasan dan Pak Sinten Pak Agus nggih. Terima kasih. Ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Buya Dr. Ar-Razi Hashim LCMA. Alhamdulillah menarik sekali pemaparan tentang keaswajan. Walaupun tidak secetel yang kita harapkan karena ini seminar singkat ya. Langsung saja yang mau saya sampaikan dalam kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah ya. Yang pernah saya pelajari ada beberapa hal yang belum saya pahami tentang perkhilafan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah. Kalau nggak salah dalam teksnya itu bainat taifataini ai bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah ikhtilafun fi ba'dil masail usul. Dalam golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah ini terdapat perkhilafan dalam masalah usul. Dan yang saya muskilkan, yang dipermasalahkan ada yang ada 3, yaitu tentang masalah ni imanul muqallid, imannya muqallid. Yang kedua adalah masalah takwin. Yang ketiga adalah masalah istisna. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya apa sih tentang masalah takwin, sehingga antara Maturidiyah dan Asy'ariyah ini tidak sama. Yang di situ intinya adalah masalah kudroh. Yang kedua masalah iman muqallid. Asy'ariyah ini lebih ekstrim dari Maturidiyah. Kalau Asy'ariyah ini bilang bahwa imannya muqallid itu tidak bisa diterima ketika dia hanya sekedar taklid saja. Tapi kalau Maturidiyah justru mah diperbolehkan. Padahal kita ini mayoritas adalah Asy'ariyah. Kemudian yang ketiga tentang masalah istisna. Ketika ada orang mengatakan aku iman kepada Allah insya Allah, itu Maturidiyah diperbolehkan. Ya, itu Asy'ariyah diperbolehkan. Asy'ariyah diperbolehkan. Mentaklek iman itu diperbolehkan. Sedangkan Maturidiyah tidak diperbolehkan. Ini mungkin bisa dijabarkan sehingga kami bisa nanti ketika mengajar lebih bisa dicerna oleh para mahasiswa. Ya, saya kira cukup sekian apa yang saya tanyakan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan kefahaman yang banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Dr. Ar-Razi Hashim LCMA, saya Hasan Basri. Asal kita sama-sama orang Sumatera, Buya. Saya orang Asahan, Sumatera Utara. Terima kasih. Di sini dengan perkembangan zaman, ilmu tasawuf selalu menjadi perdebatan dengan orang-orang yang terbiasa dengan kehidupan yang nyata, bisa dianalogikan. Sedangkan ilmu tasawuf itu sendiri sering kita ngobrol di warung-warung kopi, seakan-akan tasawuf itu gampang dibicarakan tapi menjadi perdebatan setelah itu. Mungkin dari Buya bisa memperjelas atau bisa memberi kesederhanaan pengertian tasawuf di era globalisasi saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, saya diizinkan Allah ketemu Buya. Saya setiap hari membuka YouTube Buya. Alhamdulillah. Saya di sini kepingin semua ini nanti ditalkin zikir Buya. Artinya biar hatinya tenang. Karena setelah saya mengucapkan Allahumma salamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, dengan salamu alaika ya Sayyidul Mahdi Khalifatullah, dan assalamu alaika ya Sayyidina Khidir Balya bil Malkan bin Albas, ini hati saya tenang. Itu saya ingin tahu ada apa sebetulnya Buya di sana. Dan ini kalau mereka tentang aswaja, karena saya juga dosen dan juga saya di pemerintahan, supaya saya tidak stres, saya bagaimana supaya kita bisa ma'rifatullah. Dan dari saya kepingin Buya semua di talqin dan zikir, dan saya berharap Buya menjadi saya berbaiat kepada Buya karena hati sudah tertarik. Kemudian Buya, ini yang perlu saya pesankan, saya tidak tahu Buya, 2 kali ini saya di Unwaha. Pertama saya sudah sampaikan, yang kedua kenapa saya harus mengatakan ke Buya, saya mendapat pesan dari Khidir salamun kholam mir rabbir rahim 3 kali. Saya mohon diberikan apa itu artinya Buya. Saya itu yang harus saya sampaikan kalau Buya ketemu. Itu dalam mimpi saya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari saya terkait pemahaman tentang urgensi sanad dalam belajar di era teknologi informatika atau 4.0. Yang kedua, perlu penjelasan perselisihan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah di beberapa tema. Ini yang perlu dijelaskan. Kemudian yang ketiga, tasawuf, apa sih penjelasan tasawuf yang mudah bagi orang awam. Dan yang ketiga terkait tentang zikir tadi, dan bagaimana bisa ma'rifatullah di era yang serba teknologi maju tapi sumpek ya semakin cepat menghinap ya. Saya kira itu 4 Buya, monggo diberi penjelasan. Borong ini. Sanad itu gini aja. Pernah kursus bahasa Inggris? Pernah otodidak bahasa Inggris? Mana yang lebih cepat? Kursus. Saya sudah setahun belajar bahasa Jerman via YouTube, gak berhasil. Thoriqat al-Youtubiyah. Tapi bisa baca aja. Udah bisa baca, tapi sulit untuk memahami karena ada gramatikal khas yang mesti saya baca, pelajari dari gurunya. Itu nasib al-Youtubiyun. Dulu di masa ahlul hadis disebut dengan as-suhufiyah, as-suhufi. Sampai ada ungkapan ulama salafus saleh dinukil oleh Imam Suyuti, la yu'khazul ilm anis suhufi. Tidak boleh ngambil ilmu dari orang yang otodidak pada lembaran teks. Kalau sekarang la yu'khazul ilm anil yutubi. Begitu kalau diturunin. Kalau ada orang yang cuma belajarnya lewat YouTube, itu ilmunya nggak mu'tabar. Nggak mu'tabar. Hatta yaltaqiya bihi. Sampai dia emang langsung berguru kepada orangnya. Kalau nonton YouTube bisa sambil tiduran nggak? Tidurannya gimana? Kakinya naik satu kan? Bener. Kalau yang banat nih nggak pakai jilbab. Coba berani nggak ngaji depan kiai sambil tiduran kaki naik? Maka al-farq al-azim baina man yatalaqqa al-ilm min syaikhihi hadiran wa man akhazahu min al-wasail al-ilamiyah huwa tahqiqul adab. Jadi perbedaan besar antara orang yang talaki langsung ngaji bersanad dengan orang yang tidak bersanad yang cuma lewat sosial media adalah penerapan adab. Adab itulah menurut saya yang membuat ilmu itu dalam, luas.
Kalau maklumat kita bisa ambil dari Google. Google buatan siapa? Yahudi, Amerika. Masa kiai, akidah Asy'ari, mazhab Syafi'i, Thariqat Syazili, Naqsyabandi, Qadiri, Idrisi mau ngajar browsingnya ke Google. Kenapa enggak browsing kepada marojek yang sudah ada? Kenapa enggak browsing kalau dia mau ngajarin tasawuf? Tasawuf kan mahalnya kolbu dan ruh. Kenapa dia enggak menggoogle kolbunya? Bisa di-search di sini. Itu namanya Khidiriyah. Ilmu Nabi Khidir itu bukan ilmu yang mastur fil kutub, bukan yang tertulis di kitab, tapi yang madfun fis sudur, yang terkubur di dalam diri. Ini yang disebut Thariqah al-Khidiriyah. Mesti ada pembimbingnya. Kalau enggak ntar salah khidir jadi khidur. Bukan ketemu Nabiullah Khidir alaihissalam balia, malah ketemunya sama Azazil, iblis laknatullah alaihi. Dan itu mirip-mirip, polanya mirip. Polanya hampir sama. Sama-sama dapat ilham. Tapi ini ilham Rabbani, ini ilham Azazili. Dua hal yang berbeda. Gitu. Jadi yang pertama tadi, kenapa perlu ada sanad? Di situ ada barakatul adab, keberkahan adab. Adab itu yang luar biasa. Dan yang kedua, ini praktek. Nabi ngomong, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti engkau melihat aku salat. Bukan seperti kamu baca di kitab. Seperti engkau melihat aku. Ada yang lihat Nabi? Mimpi Nabi aja kayaknya cuma 1-2 orang ini. Ya, jujur aja gak apa-apa kok. Terus kita belum lihat Nabi, gimana cara sholat? Maka kita harus cari sahabat yang pernah melihat Nabi sholat. Adakah sahabat Nabi yang masih hidup? Gak ada. Maka kita cari murid sahabat. Adakah murid sahabat tabi'in yang masih hidup? Gak ada. Terus sampai sekarang murid dari murid dari murid dari murid sampai kepada Mbah Wahab Hasbullah, sampai kepada muridnya, keturunannya, masyaikh yang kita temuin sekarang. Itu yang disebut kama ra'aitumuni usolli. Seperti kamu melihat aku diriwayatkan oleh guru-gurumu. Jadi fuqaha itu ruwatul af'al, wal muhaddisin ruwatul aqwal. Fuqaha periwayat af'al, perbuatan Nabi, sedangkan ahli hadis periwayat aqwalnya Nabi. Jangan dibentur-benturkan. Jadi fikihnya Mbah Wahab, fikihnya Hadratus Syekh Syekh Asy'ari, fikihnya ulama-ulama kita ini itu riwayat juga dan ada sanadnya. Nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa faedah yang kedua? Faedah yang kedua, dhabtul amal. Apa arti dhabtul amal? Ketepatan dalam beramal. Itu guna sanad. Coba sekarang buka Sahih Bukhari. Lakukan sholat langsung setelah baca Bukhari, bisa nggak? Bisa. Di Sahih Bukhari tidak ada satu hadis yang menggabungkan dari niat, takbir sampai assalamualaikum, nggak ada. Apalagi zikir ba'da sholat, itu nggak ada yang gabungan. Itu sebabnya datang juhala, orang-orang jahil. Apa kata mereka? Nggak ada tuh doa-doa jamaah habis sholat. Itu perkataan kan kejahilan. Yang ada itu hadisnya terpisah, dia belum baca, dibilang nggak ada. Nabi abis Allahumma antas salam lantas jalan. Dia nggak baca bahwa di riwayat lain Nabi nambahin la ilaha illallah syarikalah. Di riwayat lain Nabi baca Al-Fatihah, di riwayat lain Nabi baca ayat kursi, di riwayat lain Nabi baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa banyak riwayat digabung oleh ulama kita. Jadilah wirid ba'da salat. Siapa yang menggabung ini? Ahlul fiqh, fuqaha, ahli hadis nggak ngerti. Sekarang riwayat yang terpecah-pecah ini dijadikan mazhab oleh kawan-kawan kita.
Maka mereka gagal faham. Pemahamannya juz'iyah, tidak kulliyah. Itu akibat nggak punya mazhab, nggak punya sanad dalam fikih. Oleh karena itu ada sanad namanya sanad fikrah, pemikiran, ada sanad ijazah, ada sanad tarbiyah ruhiyah. Tarbiyah ruhiyah dibimbing secara rohani, tarbiyah fikih pemahaman akliyat, termasuk amalan itu fikih, dan sanad yang tidak kalah penting sanad akliyah fikrah. Nah, nanti akan muncul rumah-rumah Quran, dia punya sanad ijazah tapi fikrahnya bukan ahlu sunnah. Mohon hati-hati nanti ya. Oke, yang kedua tadi pertanyaannya agak berat nih ya. Mau dijawab nggak? Beda Asy'ari dan Maturidi. Dikasih contoh tadi bab takwin. Oleh Imam Maturidi, takwin itu salah satu sifat ma'ani. Apa arti ma'ani? Sifatun qa'imatun bizatillah. Seorang salah terjemah, diterjemahkan sifat yang berdiri pada zat Allah. Berdiri itu terjemahan abad 17 Masehi, ditulis oleh Syekh Abdurrauf As-Singkili. Dia menerjemahkan qaimun, qaimatun, berdiri. Itu terjemahan dulu. Kalau terjemahan sekarang nggak begitu. Sifat ma'ani itu adalah sifatun qaimatun bidzatillah, sifat yang ada pada zat Allah, gitu terjemahannya. Bukan yang berdiri. Maka banyak yang salah terjemah, qiyamuhu binafsihi, Allah berdiri sendiri. Yang dia bayangkan ada orang berdiri sendiri, pakai kaki sendiri. Qiyamuhu binafsihi artinya Allah wujudnya, adanya tanpa sabab, itu nafyus sababiyah. Maka ini bisa menjawab filsafat kausalitas. Mereka yang meyakini Allah itu mewujudkan alam butuh asbab, dibantah pakai ini. Banyak nanti. Jadi perbedaan Asy'ari dan Maturidi, Imam Asy'ari mengatakan takwin, kata kun itu masuk ke dalam sifatul kalam. Apa kata Allah? Kun. Maka takwin menurut Imam Asy'ari bagian dari sifat ma'ani, judulnya al-kalam. Tapi oleh Imam Maturidi, takwin kun itu nomor 8. Jadi setelah kalam, takwin gitu, dipisahkan. Nyambung nggak? Pusing nggak? Selamat pusing. Ini perdebatan zaman dulu, di bawah sekarang muncul begitu. Enggak apa-apa. Kan kita al-muhafazah ala al-qadimil as-salih wal akhzu bil jadidil aslah. Itu jangan cuma jadi mimik doang, beneran. Jangan jawab persoalan zaman ini dengan kitab hasyiah zaman dulu. Dan ini saya sudah kampanyekan kemana-mana. GoPay bisa nggak dijawab pakai kitab I'anatul Thalibin? Bisa nggak? Bank, kredit bank, bisakah dijawab dengan kitab Fawaid Syekh Yasin Al-Fadani? Nggak bisa. Bisakah dijawab dengan Jam'ul Jawami Imam Subuki, Imam Suyuti? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus buat kaedah baru. Ini contoh. Saya kalau minjem nyewa mobilnya Pak Wakil Rektor, saya sewa 10 tahun. Setelah 10 tahun jadi punya saya atau kembali ke Pak Rektor, Pak Wakil Rektor? Balik. Sekarang ada namanya sewa tapi jadi hak milik. Istilahnya kredit. Diarab-arabkan biar syar'i. Al-istiqra' al-muntahi bit-tamlik. Itu mah main-main istilah aja biar syar'i. Itu bukan syar'i, namanya arabisasi. Maaf ya yang orang perbankan. Ada. Wah, kita bisa debat panjang ntar ya. Serius, ini jadi main-main jadinya. Kalau saya sewa mau 100 tahun nyewa, setelah 100 tahun balik. Tapi kalau sewa beli, istilah sekarang ya, sewa beli, sewa jual.
al-istiqra sewa, al-muntahi yang berakhir bitamlik dengan kepemilikan. Saya sewa bentuknya kredit, cicil, bayar per bulan. Setelah 10 tahun jadi milik saya. Berarti kredit itu lebih menguntungkan orang yang berhutang atau memberi mudarat kepadanya. Mana yang lebih besar? Kawan saya salah faham. Oh, tunggu dulu, kamu kalau beli cash 1M, kalau beli kredit menjadi 2M. Ini riba. Tunggu dulu. Dia nggak membaca di kitab lama, tidak ada namanya inflasi, tanazul qimah, nggak ada dulu. Atau inhiradul qimah, nggak ada dulu. Nggak ada dulu namanya nilai mata uang itu jatuh, karena dulu nggak ada mata uangnya, ada cuma emas, dinar, dirham. Benar nggak? Ini saya lagi ngompor-ngomporin biar antum buat hasiah baru, biar buat kaedah-kaedah baru, ya. Semoga habis ini ada. Tapi kebelinger ya. Harus muncul jawaban baru. Ini sewa, tapi kok jadi hak milik? Oh, ternyata muamalat yang pernah di masa Nabi cuma 24 akun. Ketahuan dari kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab fikih Al-Muhazzab dan lain-lainnya. Cuma 24 produk muamalat. Di situ belum ada namanya transaksi online. Lazada, Pikidp apa? Tokopedia, Shopee. Ada nggak dulu? Yang ada mirip-mirip akad salam. Akad salam saya beli ke Gus Wafi nih. Gus, aku mau koper warnanya putih, mereknya Polo. Harganya kira-kira segini. Cariin ya. Oh, oke, siap. Baik, akad salam. Sekarang gimana? Nggak ada begitu. Cukup lihat foto, bener nggak? Lihat deskripsi. Lebih wadih yang ini atau lebih wadih saya ngomong? Lebih wadih ngeliat foto, video atau lebih wadih saya ngomong? Video, foto. Maka kalau boleh disebut ini akad salam al-jadidah, al-onliniyah. Lebih jelas. Tinggal dikasih, ada pembayarannya boleh di depan, boleh di OCD apa? Tuh, COD, ya salam. Berarti Gus Wafi sering make. Apal deh. Jangan-jangan ahli transfer. Ini tidak ada di kitab lama. Antum yang bisa jawab, nggak bisa ditanyakan ke Imam Zakaria Al-Ansari. Hatta Imam Syafi'i aja bengong, itu apaan Tokopedia? Kecuali beliau hidup di zaman ini, beliau pelajari lagi, akan keluar fatwanya. Dulu nggak ada inflasi. Inflasi pun nggak berarti. Mau nggak nih Pak Warek, kan banyak duit nih. Saya pinjam duit 1M, saya kembalikan 5 tahun lagi 1M, mau nggak? Mau nggak? Oh, kita nggak boleh riba. La riba ya akhi, ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Masya Allah. Mau nggak, Kiai? Nggak mau, rugi katanya kan? Takut rugi, loh, nggak takut riba. Jadi ternyata syar'i sekarang itu yang nguntungin pribadi. Padahal kalau 5 tahun lagi dibalikin 1M, itu yang rugi siapa? Kenapa? Ini terjadi inflasi. Maka kaidah tentang inflasi harus masuk kepada kaidah muamalat. Tapi belum mereka masukkan. Supaya ice break untuk apa istilahnya? Ini kan udah kaku nih. Perbankan syariah sudah kaku. Sudah mengharamkan yang belum tentu haram menurut Allah. Supaya mencairkan kekakuan kaidah tentang riba. Biar nggak salah paham, karena ini belum masuk babnya, bab inflasi belum dibahas, gitu. Tuh kan, sesat kan antum sama aneh. Bukan kita mau menggugat fikih terdahulu, enggak. Itu yang kita sebut al-akhzu bil jadidil aslah.
Karena dulu nggak ada produk-produk ini. Kredit nggak ada dulu. Riba nasiah beda dengan kredit. Bank ada nggak dulu? Nggak ada. OJK ada nggak dulu? Duit rupiah ada nggak dulu? Nggak ada. Maka menjadikan kaedah lama untuk kaedah sekarang itu zulmun. Itu kezaliman, nggak boleh. Inilah kenapa saya 10 tahun lebih mengharamkan perbankan, tapi kemudian sekarang membelot. Membela bank syariah, harapannya disempurnakan, tapi saya mulai buka akun bank konven. Menurut saya biasa sama aja. Tuh kan nanti pada berguguran nih mahasiswa syariah nih. Justru nanti antum buat kaedah sendiri, buat disertasi, buat tesis yang kemudian menyempurnakan kaedah-kaedah yang belum selesai. Ya. Kaedah itu buatan Nabi atau buatan fuqaha? Fuqaha muqaddasah amla, suci, boleh dikritik, boleh direvisi, boleh. Ya, seharusnya kaedah-kaedah itu sekarang banyak direvisi, gitu. Bukan kita i'tirad, enggak. Yang ono cukup untuk masanya, yang sekarang kita punya masa sendiri, punya masalah sendiri, kira-kira begitu ya. Selamat sesat deh ya. Itu mengenai takwin udah terjawab tadi ya. Istisna itu yang bisa jawab cuma sufi. Saya bilang ana mu'minun insyaallah. Itu yang jawab cuma bisa sufi. Karena di akidah Wahabiyah sendiri itu Muhammad bin Abdul Wahab yang Wahabi. Kalau ini kan Wahab yang bukan Wahabi. Itu mengatakan haram mengatakan ana mu'minun insya Allah. Tapi cucunya Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam Fathul Majid setebal ini mengatakan kaul ini bisa diperdebatkan. Itu zuriat dia sendiri. Di dalam kitab Syarah Al-Fiqhul Akbar karya Mula Ali Al-Qari dijawab, kalau engkau mengatakan ana mu'minun insyaallah fi qalbika syak fa anta kafir. Kira-kira begitu kalau dibahasakan ulang. Saya sering mengibarahkan ulang, tapi banyak orang salah paham, dikira saya berdusta. Ya. Enggak, bukan. Kita menukil secara maknawi. Jadi kalau kita ngomong nih ana mu'minun insyaallah, di qalbu kita ada syak mengenai iman kepada Allah. Ini tidak boleh. Tapi kalau saya mengatakan ana mu'minun insyaallah, saya khawatir nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah. Karena takut ada kemunafikan kepada diri, maka itu boleh. Jadi istisna dalam kaul ini tidak boleh dihukumi dengan satu kacamata. Ya. Dan yang ketiga tadi tentang taklid. Ya. Imam Asy'ari mutasyaddid, iman muqallid tidak diterima, begitu ya. Tapi kan sudah diiktirad oleh Imam Ghazali. Kata Ghazali, iman muqallid sah kok. Jadi Asy'ari sama Asy'ariyah pun beda. Maksud Imam Asy'ari, iman orang yang muqallid itu tidak diterima karena imannya tidak sampai ke usul. Iman ini kan 3. Asal, lalu ada far'ani. Asalnya tasdik. Tasdiknya dia tidak boleh ngikutin tasdik orang lain. Harus dia sendiri yang menemukan pentasdikan. Bahwa saya benar-benar percaya. Bukan kalau yang kamu percaya saya percaya. Imam Asy'ari bilang itu taklid gak boleh. Maksud Imam Asy'ari taklid yang begini gak boleh. Yang boleh itu taklid furu' yang 2. Qaul dan amal. Imam Maturidi bermaksud imal muqallid sah, itu maksudnya qaul dan amal. Adapun mengenai tasdik mereka sama-sama sepakat tidak boleh taklid. Gitu cara jamaknya. Maka ikhtilaf bainal Asy'ari wal Maturidi innama huwa fi dauril lafzi la fi dauril ma'ani. Fi dauril alfazi la fi dauril ma'ani. Hanya pada zona lafaz istilah, bukan masuk pada bab makna. Akidah mereka sama meskipun la yaltaqi ba'duhum ba'dha.
ya. Dan saya bermimpi nanti di kampus-kampus kita muhadarahnya bil Arabiyah. Walaupun cuma 1 kelas 2 kelas seminggu. Biar nanti orang Arab ngaji ke sini. Ya. Gimana Pak Warek? Padekan? Ada 1 jurusan lah ya. Walaupun bahasa Arabnya bahasa Arab Jawa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaif haluk ayuhal ikhwah? Ana bi khair. Al-an nabda'u bi babi al-muraqabati. Al-muraqabatu huwa iya. Ya salam. Enggak apa-apa. Ya. Bil Arabiyah. Arabiyah lahjah al-jawiyah. La bas. Orang Yaman pakai lahjah sendiri. Orang Suriah pakai lahjah sendiri, orang Mesir pakai lahjah sendiri. Kenapa kita nggak boleh pakai lahjah jawiyah kita ya nggak apa-apa, pede aja. Kiai Ali Mustafa Yakub 9 tahun di Saudi. Arabiyahnya kata kawan saya, kok Arabiyahnya Arabiyah Jombangiyah ya? Karena beliau 9 tahun di Jombang. Ya saya bilang, itulah kiai kami. Ya udah deh, cukuplah. Ya, naktafi ya. Enggak, talqin itu ada syarat-syaratnya. Syarat terpenting itu ahwal kolbu saya. Tapi kolbu ini berkaitan dengan kolbu peserta. Itu masalahnya. Dan dia satu kontak. Kolbu itu ya arif ba'duhu ba'duh. Satu aja coba-coba, satu aja yang masih syak ini apa, itu di sini nggak bisa buat deh. Sama sekali. Walaupun di depan ini cuma 3 orang, 2 orang. Tapi di depan saya ada 1 juta, satunya semuanya tasdik. Al-arwah junudun mujannanah. Akan langsung talqin itu mengalir saja. Itu terjadi di Kalimantan Selatan sama di Jambi. Kemudian kemarin waktu kita buat daurah di Bogor. Gitu. Itu terjadi begitu aja ngalir. Karena saya tidak pernah berniat punya banyak murid. Dan tidak pernah mengobrol talqin. Apalagi baiat. Dan sekarang saya menyampaikan kepada kawan-kawan saya yang muda-muda nih, kita muda-muda. Masih muda nih Kiai ya? Masih muda. Bahwa baiat itu sebenarnya hanya hak Rasulullah dan wali-wali ghaus. Saya bukan al-ghaus, maka baiat bukan kepada saya. Saya hanya mengambil keberkahan talqin. Ternyata di torikot-torikot daerah yang disebut baiat itu ngambil talqin. Jadi kita bedain ya, baiat itu sumpah setia dan itu berat. Cukup talqin saja, nanti kalau ketemu mursyid mana saja ambil talqin tapi jangan ambil baiat. Karena baiat itu sam'an wa ta'atan, hadiran wa ghaiban, hayyan wa mayyitan. Berat nanti. Itulah yang terjadi sekarang di beberapa mursyid yang wafat, muridnya kelimpungan. Karena dulu berbaiat sama gurunya. Kalau mursyidnya kasaf kan enak, kalau muridnya kasaf. Gurunya kan gak mati, cuma pindah alam. Tapi kalau muridnya gak kasaf, gurunya mati, nangis-nangis di kubur, Mbah. Maka murid yang belum kasaf, belum kamil, dia mesti cari mursyid baru. Tapi murid yang sudah mukasyafah, kamil, mukamil, dia nggak perlu cari mursyid baru. Dia kapan aja bisa ketemu gurunya. Makanya Abu Bakar nggak perlu cari nabi baru kan? Nabi wafat, benar nggak? Umar cari nabi baru nggak perlu. Beliau sudah sempurna. Perangkat-perangkat nubuat sudah diturunkan ke Abu Bakar. Makanya Umar Abu Bakar ini bisa dialog dengan malaikat. Bisa dialog dengan Allah, Umar. Itu sebabnya Umar berani melarang yang tadinya Allah bolehkan di Quran setelah konfirmasi sama Allah. Mau tahu contohnya? Nikah perempuan ahli kitab. Umar larang, padahal di surah Al-Maidah boleh. Ya kan? Kalau nikah ahli kitab, santri-santri kita gimana ntar? Al-Banat ntar gimana? Umar melihat orang-orang Arab dulu nikah dengan orang-orang ahlu kitab, orang Arab Madinah, Mekah nganggur. Jadi banyaklah perawan-perawan tua, mohon maaf. Maka dia keluarkan peraturan khalifah,
dilarang menikahi ahlul kitab. Cut semua, langsung semuanya para perawan-perawan menjadi istri muda. Dulu biasa itu, kalau sekarang jadi luar biasa. Umar bisa muhadasah dengan Allah. Itu perangkat nubuah namanya. Tapi orang Syiah suudzon nama Umar, dibilang Umar ini yunkirul Quran, inkar kepada Al-Quran. Ya. Jadi mohon maaf nih para kiai, para gus, para mahasiswa, para dosen, saya kalau mentalkin ngikutin ahwal rohani saya. Ya, dan itu nggak bisa dibuat-buat. Ya. Maka biasanya kita buat di majelis, karena orang yang datang ke majelis itu betul-betul dia ingin tasdik. Mungkin fil mustaqbal fi ayyi waqtin ma najtami' fi ma'hadikum summa nulaqqinukum biiznillah. Kalau ada waktu nanti, kalau Allah ridha, Allah izin, nanti kita ngumpul di majelis. Ya, nanti kita talqin. Siapa yang emang pengen talqin pasti datang. Dan emang harus dijadwal talqin zikir gitu. Insya Allah. Dan terakhir tadi nyebutin salam ke Nabi Khidir ya. Salatu salamu alaika ya Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Mahdi, Sayyidina Balya. Kok bisa bikin adem? Karena mereka masih hidup dan mereka ada. Ya, yang ada pada Al-Mahdi itu sirnya Ahmadi. Yang ada pada Sayyidina Balya itu adalah makrifat-makrifat yang semuanya sudah ditransfer kepada Al-Mahdi. Makanya Nabi SAW mengatakan ismuhu yuwati usmi. Isim ini bukan isim KTP, ini ismul haqiqah. Ismul haqiqah kata Bajuri adalah keuluwul makan, uluwud darajat, ketinggian derajat, wa uluwul ilm. Wal wasam yani alamat, tanda-tanda Nabi, ketinggian darajah Nabi ada pada dia. Maka Al-Mahdi itu pengalaman ruhani saya, beliau sudah ada. Termasuk Dajjalnya sudah ada. Barengan ya. Ini terakhir ya. Nabi Musa, sebelum Nabi Musa, Nabi Nuh mengingatkan umatnya supaya hati-hati sama Dajjal. Nabi Ibrahim hati-hati sama Dajjal. Nabi-nabi semuanya mengatakan hati-hati kepada Dajjal. Nabi Musa cuma berani negur, Samiri, ma khatbuka ya Samiri. Giliran Harun dipegang jenggotnya. Giliran umatnya disuruh bunuh diri. Tapi pas melihat Samiri, itu bulu romanya Nabi Musa berdiri. Ini bukan orang biasa ini. Ternyata Samiri itu nama kecilnya Musa bin Sam'un. Maka ada dua Musa berhadapan. Musa bin Sam'un kecilnya juga diajar Jibril. Sempat dibawa terbang kemana-mana. Maka berkalamlah para ulama kita. Musa, ada dua Musa. Musa allamahu Jibril fa asbaha dajjala. Musa allamahu Fir'aun fa asbaha rasula. Ada satu Musa diajarin oleh Jibril tapi jadi Dajjal. Ada Musa kedua dirawat oleh Fir'aun tapi malah jadi Rasulah. Ini pola akhir zaman begini. Nanti akan ada orang dididik oleh wali tapi dia jadi wali setan. Ada orang yang hidupnya di tempat maksiat, tempat kesesatan tapi justru dia jadi wali Rahman. Kenapa? Wali Allah itu pilihan. Dari masa azaliyah, alam ruh sampai sekarang, yang ditakdirkan jadi wali, meskipun dia pernah jadi perampok, koruptor, pasti jadi wali. Fudail bin Iyad itu perampok, suka merokosa perempuan, tapi takdir dia di masa azaliyah jadi wali. Maka ada satu kejadian di masa hidupnya membuat dia jadi wali. Perempuan pelacur dia. Badannya dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang nista. Tapi apa yang terjadi? Cuma karena rahmatullah ada pada dirinya memancar, melihat ada anjing udah kudisan, dia kasih minum jadi wali.
Jadi wali itu nggak usah aneh-aneh. Terapkan rahmatullah di kolbu. Asbahta waliyar rahman. Pasti jadi wali Allah. Cuma gitu doang. Ya. Dan sekarang Al-Mahdinya sudah muncul. Cuma Allah rahasiakan sebagaimana Allah merahasiakan Dajjal. Ciri-cirinya apa? Yang benar di framing jadi salah. Yang salah di framing jadi benar. Pejuang Islam dianggap penista, penista dianggap pejuang Islam. Ini sistem. Sistem kalau nggak ada yang buat jadi nggak? Yang buat sistem itu namanya Dajjal. Maka jangan sok-sok ahli takwil terus bilang Dajjal itu sebuah sistem. Ya salam ya akhi, ya. Sistem itu nggak ada tanpa yang buat. Yang buat ini yang kita sebut Dajjal. Sistemnya disebut Dajajilah. Nah ini masanya udah, ya. Maka saya bangga jadi Ahlus Sunnah. Semoga Ahlus Sunnah kita Ahlus Sunnah yang harokahnya harokah ala minhajin nubuwah. Jadi nanti harokah kita harus minhaj nubuwah. Nubuwah itu lewat khidriyah. Harus jadi sufi. Sufi itu bukan orang-orang yang kemana-mana menunduk, enggak. Sufi itu kolbunya ma'allah wa jismuhu ma'al khalq. Dia boleh yatamatta' bid dunya, lakin la ya'kul dunya fi qalbi. Ya, la yadkhul dunya fi qalbi, enggak masuk dunia ke kolbunya. Boleh menikmati dunia apa aja, tapi jangan sedikit pun mobil masuk. Enggak boleh, STNK-nya aja boleh masuk. Apalagi mobilnya. Uniknya kolbu, rumah bisa masuk ke dalam kolbu. Hanya itu. Jadi akhir zaman, ayo nikmati hidup akhir zaman, tapi jangan masukkan kenikmatan ke dalam ini. Itu aja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tabarukan Buya. Kula juga Singkat dan padat. Singkat dan padat. Ini tabarukan tentang hadis biar kita itu ta'alluqnya kepada Rasulullah semakin cinta. An Abi Musa qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala inna Allah azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yafidu as-siqtah wa yarfa'u yurfa'u ilayhi 'amalul layl qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahar qabla 'amalil layl hijabuhun nur. Riwayat Abi Bakrin an-nar law kashahu la harakat subhat wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi. Rawahu Muslim hadis 179. Yang kulo tanyakan ngoten Bu ya. Kita di dalam Asy'ariyah itu Allah itu laisa bijismin wala bighairi jismin. Lah sedangkan teng mriki hadisnya kayaknya itu maaf Bu ya. Kayaknya ya, nyun diterangkan mawon nggih. Lau kasyafahu la harakat subhatu wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqihi. Tafadhal. Wajhullah itu yang mau ditanya, ya. Wajhuhu. Allah bukan jisim. Jisim itu artinya benda. Oke, sudah mantap. Jisim itu ada dua. Ada jisim yang maddi, benda kasar. Ada jisim yang ghair maddi. Bisa bentuknya air, bisa bentuknya cahaya. Ini cahaya ini termasuk jisim. Cahaya ini jisim. Aroma bau itu jisim. Hawai, jauh itu jisim. Allah laisa bijismin, begitu ya. Wajah ini ada rupanya enggak? Kata wajah di dalam Al-Quran bukan wajah dalam bab urfi. Wajah urfi itu yang disebutkan di dalam beberapa ayat. Misalnya faksilu biwujuhikum. Itu wajah yang disebut secara lughatan dan urfan. Tapi ada wajah bukan secara uruf. Wajah secara ma'rifat. Nah, ini saya udah sering saya jelaskan sebenarnya. Wajhullah bukan muka seperti ini karena Allah laisa bisuratin wala bisyaklin. Lalu apa yang disebut surah? Apa yang disebut wajah?
Al-wajhu ma yatawajjah ila nahiyatin au nahiyat mutaaddidah. Wajah itu yang menghadap. Maka saya tanya kepada Pak Warek nih, kalau mandang orang yang dipandang wajahnya bukan? Terus kita kalau memandang pakai wajah juga bukan? Benar? Yang dipandang dada saya Pak, wajah. Wajah, benar. Terus Pak Warek mandang dengan wajah atau dengan kolbu? Atau dengan punggung? Bisa nggak munggungin sampai dilihat? Ini wajah jismiyah. Wajah jismiyah itu butuh tempat. Kalau melihat butuh arah. Ma yatawajjah ila jihatin au nahiyatin, mengarah ke satu tempat atau syatrah. Fawallu wujuhakum. Nah, ini masih wajah secara lughatan dan secara urfan. Fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Ini wajah jismiyah. Pertanyaannya, Allah laisa bijismin? Naam. Allah bukan jisim. Maka wajahnya bukan memandang kepada nahiyah. Terus apa yang di hadapan wajah Allah itu apa? Dijawabnya gampang, cukup pakai kul huwallahu ahad. Ini yang kita jelaskan di Den Anyer tadi. Tadi sih antum gak datang ya. Coba ya, nyari linknya aja. Kullu syai'in halikun illa setiap segala sesuatu halik, mesti dia hancur binasa dulu kecuali wajahnya. Orang mujassimah yang terbayang wajah Allah tersisa, badan Allah hancur. Maka mereka membayangkan matahari, digambar ada matanya, terus ada bibirnya. Jadi teletabis. Itu bayangan mereka, mujassimah. Bukan begitu. Kullu syai'un halikun illa wajah, itu thariqah ahlul ma'rifah. Jika engkau ingin memandang wajah Allah, fa ahlik nafsak. Habiskan dirimu, habiskan hadapmu dalam hadapnya. Maka janganlah memandang dengan hadapanmu, dengan pandanganmu. Disitulah makna la yazalu yataqarrabu ilayya al-abdi bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, sampai akhir hadis. Senantiasalah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah. Nafilah kalau di zaman sahabat amal sunnat, kalau zaman sekarang bi ulumil ma'arifi wal asrar. Sehingga aku jatuh cinta kepadanya. Karena kalau jatuh cinta itu pasti karena kenal. Kata orang dulu, ini dari kalam sufi, kalamnya lain nama Majnun. Tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu baru sayang. Itu kaulnya Laila Majnun. Majnun ngomong begitu. Dibahasakan ulang dalam bahasa Melayu. Jadilah lagu Fatwa Pujangga dan segala macamnya. Coba baca punya Abdurrahman Al-Jami, ada kalimat mirip begitu. Itulah makna man arafa rabbahu ahabbahu. Tapi antum cuma dapatnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ada dua, man arafa rabbahu lam ya'rif nafsahu. Yang kenal dirinya nggak akan kenal, yang kenal Allah nggak akan kenal dirinya lagi. Itu yang disebut kullu syai'in halikun, habis dirinya dalam eksistensi Allah. Bukan hulul ijtihad. Hulul ijtihad itu masih ada aku dan dia. Kalau ini kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, sama'nya adalah sama'ku. Sama' dia sudah nggak ada. Halik. Basornya udah nggak ada, yang ada basorku. Basornya dia tembok selesai. Sama'nya dia 10 meter udah nggak kedengeran. Tapi kalau sama'nya Allah, orang ngomong di Suriah ke sini kedengeran. Orang ngomong di Mossad sono Yahudi di sini kedengeran. Itu kalau baru kuntu sama'ul ladzi yasma'u bi. Ada berapa sifat? 7 sifat ma'ani. Yang
7 sifat itu, siapa yang fana dalam 7 sifat ini disebut al-kutub al-mutlaq. Kalau baru 1 kutub biasa, itu bintangnya begitu, bintangnya ada 7. Lalu 2 lagi mana? Kan 9. Rahasia itu ya. Gimana? Mau diterusin? Udah lah ya. Paham nggak paham ya itu. Ya. Nanti kita lanjut bentar. Kita lanjutkan setelah acara ini aja, biar kita selesaikan dulu. Oke. Yang jelas saya tidak akan menyimpulkan, terlalu banyak yang harus disimpulkan. Kalau kepingin mengkaji ulang, saya kira ini nggak bisa didengar langsung paham. Perlu mengulang-ulang linknya yang sudah dibuat oleh pihak kampus untuk dikaji lagi, dengarkan lagi sampai paham. Tapi paling tidak, alhamdulillah kita bisa langsung muwajahah, musafahah dengan beliau, mendengarkan langsung tidak live, sehingga nanti kalau ngaji di YouTube sudah mantap, sudah pernah ketemu, sudah pernah ngaji langsung dengan beliau. Untuk masalah talqin tadi itu sangat mungkin perlu waktu yang khusus. Saya kira ini bisa kita selesaikan. Semoga apa yang sudah kita dengarkan ulasan beliau sejak jam 1:30 tadi sampai selesai, semoga bisa memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Kita berdoa semoga beliau ini selalu sehat walafiat, bisa istiqomah untuk memberikan pencerahan dan wawasan kepada kita, sehingga kita di tengah-tengah godaan teknologi yang luar biasa ini tetap bisa memiliki spiritualitas yang baik, bisa semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir Buya, kalau Pak Warek biasa berdoa di sini, saya sudah biasa berdoa di sini, yang belum panjenengan. Terakhir kita tutup dengan doa beliau. Saya ijazahkan sholawat ahadiyah, ikutin ya. Dan haikal ma'arif dimulai dari syahadat. Ayo sama-sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Coba pegang dadanya semua. Ya Allah, terima kami jadi hamba-Mu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai baginda Rasulullah, terima kami jadi umat-Mu. Ahadzatullah. Ikuti ya. Ahadzatullah. Ahadatullah. Ahmad Ruhullah. Rahmatuhu ruhullah. Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah. Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Mahdi Khalifatullah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم يا أحد اللهم يا أحد صل على أحمد صل على أحمد. اللهم يا أحد اللهم يا أحد صل على محمد صل على محمد. اللهم يا أحد اللهم يا أحد صل على المهدي صل على المهدي خليفتك خليفتك يا الله يا أحد يا الله ويا أحد. baca ya Allah يا الله dari hati dan ya Allah يا الله
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allahumma ya Rahman Amin. Rahim ya Karim. Amin. Salli ala Sayyidina Ahmad. Ya Allah, sampaikan salam kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, dosa kami sangatlah banyak. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa kalam, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, dosa perut, dosa hati, dosa sombong, dosa merasa alim, dosa merasa taat, dosa merasa suci, dosa merasa lebih benar. Ampunkan kami ya Allah. Ighfir lana zahiran wa batinan, sirran wa alaniyatan, amdan aw khata'an. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Wahai yang membolak-balik hati, sabbit qulubana, tetapkan hati kami menjadi hamba-Mu, taat kepadamu. Allahumma ja'al sayyiatina sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jika Engkau takdirkan kami berbuat salah, jadikan kami hamba bersalah tapi tetap Engkau ridhai, tetap Engkau maafkan. Ya Allah, ij'al hasanatina hasanati man radita, waj'al sayyiatina sayyiati man radita. Allahumma ya Allah, in azabtana fanahnu ahaqqu bih. Ya Allah, jika Engkau ingin menyiksa kami, kami berhak disiksa karena dosa-dosa kami. Lakin ya Rabb, rahmatuka aula bina. Rahmatmu lebih utama, lebih pantas disebarkan, dilimpah ruahkan kepada kami. Farhamna ya Rabb, fa'ajirna ya Rabb minan nar, fa'ajirna min iqabika, fa'ajirna min ghadabika. Maka bebaskan kami dengan rahmat-Mu ya Allah dari semua kemurkaan-Mu, neraka-Mu dan semua kesesatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warhamna wal hadirin wal hadirat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.